Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih ingat pelajaran di kelas 10 tentang reaksi redoks? Apa sih redoks itu? Pasti jawabannya banyak yang lupa. Di kelas 12 kita akan belajar tentang reaksi redoks. Supaya kalian lebih ingat kembali apa yang sudah dipelajari di kelas 10, perhatikan demonstrasi yang akan Ibu lakukan berikut ini. Di sini, Ibu punya larutan kalium permanganat, atau bisa kita ganti dengan larutan PK. Lalu, kalian lihat di sini Ibu punya bawang merah. Apa yang akan terjadi? Kita lihat ya. Bawang merahnya Ibu potong-potong dulu. Kemudian, dengan cepat, bawang merahnya akan Ibu masukkan ke dalam larutan PK. Kenapa harus cepat? Dan kenapa harus pakai bawang merah? Dalam bawang merah itu ada apa ya? Nanti kita lihat ya. Sekarang Ibu akan potong-potong dulu bawang merahnya. Kayak orang lagi masak ya. Ini buktinya kalau kimia ada di sekitar kita, ada dalam kehidupan kita. Jadi kimia tidak selalu berkaitan dengan bahan-bahan yang berbahaya. Belajar kimia itu menyenangkan loh. Buktinya ini, kita bisa melakukannya di rumah. Karena Ibu melakukannya di rumah, Ibu tidak punya kelas Becker, Erlenmeyer. Jadi Ibu memanfaatkan botol bekas dari minuman. Nah, ini bawang merahnya sudah Ibu masukkan ke dalam larutan PK. Kalau kalian ingat tadi, larutan PK-nya mula-mula berwarna ungu. Kita akan amati setelah bawang merah kita masukkan ke dalam sini, kira-kira apa yang akan terjadi. Kita lihat ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, apa yang kita lakukan ini ada kaitannya dengan reaksi redoks yang sudah kalian pelajari loh di kelas 10. Masih ingat nggak? Reaksi redoks itu adalah singkatan dari reaksi reduksi oksidasi. Apa sih reduksi? Apa sih oksidasi? Nah, sambil melihat, sambil diingat-ingat ya. Wow, ternyata warna ungunya tadi sudah mulai berubah loh. Oke, kita dekatkan nih. Ternyata sudah mulai menjadi apa ini ya? Coklat. Berarti sudah terjadi reaksi dong. Masih ingat? Di kelas 10 belajar reaksi kimia? Salah satu ciri terjadi reaksi kimia adalah perubahan warna. Nah, coba kalau di sini Ibu tambahkan sesuatu. Apa ini? Air aki. Nah, Ibu tambahkan air aki ke dalam campuran tadi. Apa yang akan terjadi ya? Wow, warnanya makin memudar. Apa sih yang terjadi di sini? Kita lihat ya. Tadi Ibu menambahkan bawang merah yang sudah dipotong-potong. Apa sih di dalam bawang merah itu ada apa? Ternyata di dalam bawang merah itu terdapat unsur belerang es ya. Unsur belerangnya ini berwujud gas. Makanya kalau kita motong bawang suka berasa pedih tuh di mata. Nah, ketika kita potong-potong, belerangnya bertemu dengan oksigen di udara, menghasilkan SO2 yang juga berwujud gas. Kenapa harus cepat-cepat dimasukkan? Karena SO2 ini di udara bisa berubah menjadi SO3 dan berada dalam keadaan kesetimbangan. Makanya cepat-cepat kita masukkan ke dalam campuran tadi, larutan kalium permanganat. Nah, ketika SO2 ini kita masukkan ke dalam larutan PK tadi adalah
kalium permanganat. Nah, maka akan terjadi reaksi di sini. Apa yang akan terjadi? SO2-nya akan berubah menjadi SO3. Sedangkan di dalam KMnO4, kalau kalian masih ingat, ini ada atom Mn. Di situ Mn-nya memiliki bilangan oksidasi +7, yaitu bilox. Nah, kita lihat tadi perubahan warnanya. Tadi ungu. Mn+7 ini warnanya ungu. Ketika kita tambahkan bawang merah iris tadi, ada SO2, maka Mn+7-nya ini akan berubah. Nah, berubah menjadi apa? Kita lihat terus. Semakin jernih, semakin jernih. Oke. Jadi gimana? Kimia itu mengasihkan tidak? Dan ternyata simple banget ya bikin reaksi kimia. Bisa pakai bahan-bahan yang ada di sekitar kita loh. Ibu, kalau kalium permanganatnya nggak ada gimana? Bisa, kita beli saja di apotik. Nih, nah ini adalah PK. Ada loh di apotek-apotek, harganya murah, cuma Rp4.000 segini. Nah, kita pakainya juga cuma sedikit. Taruh di dalam air, buat larutan kalium permanganat. Bawang merah pasti ibunya punya di rumah. Potong-potong, iris-iris, masukkan. Air aki, ini yang warna merah ya yang dipakai. Ada di mana? Ada di bengkel banyak. Ibu juga tadi belinya di bengkel motor nih. Nah, semua ada kan di sekitar kita? Wow, untuk membuat larutan kimia nggak harus beli di toko bahan kimia, ternyata bisa kita gunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah, kita perhatikan semakin bening, semakin jernih. Oke, kita diamkan dulu ya, kita amati di sini. Ini. Jadi, siapa bilang kimia itu susah? Kimia itu mudah dan menyenangkan. Jadi, siapa yang masih ingin belajar kimia dengan ibu? Nanti, lalu apa hubungannya dengan redox? Nah, kita lihat di sini. Sebentar. Bagus dulu sebentar ini ya. Oke, kita lihat. Di sini ada SO2. Kita tahu ada biloxnya di sini adalah +4. Di sini biloxnya adalah +6. Artinya ada perubahan bilangan oksidasi dari +4 menjadi +6. Naik tuh bilangan oksidasinya. Artinya ini adalah reaksi oksidasi. Nah, nanti ada Mn+7. Mn+7-nya, Mn7+-nya yang berwarna ungu tadi akan berubah menjadi Mn berapa ya? Ini masih belum selesai reaksinya. Masih terus berlanjut. Coba ya, Ibu tambahkan sedikit lagi air akinya. Air akinya itu apa ya? Reaksi antara SO2 dengan KMnO4 ini akan berlangsung dengan baik ketika berada dalam suasana asam. Air aki itu mengandung asam sulfat. Nah, air aki inilah yang berfungsi untuk membuat suasananya menjadi suasana asam. Oke, kita lihat. Kita tunggu reaksinya ya. Siapa yang dulu dalam benak pikirannya berpikir kimia itu berbahaya? Kimia berkaitan dengan bahan-bahan yang berbahaya. Sekarang gimana? Ternyata tidak ya. Kimia itu juga bermanfaat. Dan bisa menyenangkan loh belajar kimia. Tidak pusing hanya dengan rumus-rumus dan hitungan-hitungan ternyata. Oke, kita diamkan dulu beberapa saat ya.
Setelah kita diamkan beberapa saat, ternyata kalian perhatikan campuran tadi, campuran antara KM-4 dengan bawang, irisan bawangnya berubah menjadi jernih. Padahal tadinya warnanya ungu karena mengandung Mn17. Nah, kalau berubah menjadi jernih, berartinya Mn7+-nya sudah berubah menjadi Mn2+, yang jernih, tidak berwarna. Nah, di sini ada perubahan bilangan oksidasi dari +7 menjadi +2. Ada penurunan dong. Nah, kalau ada penurunan berarti ada reaksi reduksi. Maka di dalam sini ada oksidasi dan ada reduksi. Artinya, reaksi yang tadi kita lakukan itu adalah merupakan salah satu contoh dari reaksi redoks. Sudah ingat sekarang reaksi redoks? Nah, demikian tadi ya yang bisa Ibu sampaikan. Semoga demonstrasi ini memotivasi kalian untuk terus belajar kimia. Ingat, kimia itu mudah loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.